Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Saya doakan semoga rezekinya lancar insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, ketika Nabi SAW buat majlis dengan sahabat pada saat itu, apakah entah ada firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan pada saat itu, atau ada mimpi-mimpi sahabat, pengalaman sahabat, kejadian-kejadian yang alami sahabat, Nabi SAW akan memberikan penerangan pada saat itu. Maka teman-teman sekalian, ketika Nabi SAW buat majelis, maka datanglah seseorang ini duduk dalam majelis itu yang dalam hatinya ingin bertobat dari perbuatannya, yaitu mencuri teman-teman sekalian. Ketika duduk dalam majelis, maka dia mendengarkan, menangkap satu daripada sabda Nabi SAW yang Nabi SAW sabdakan, kurang lebih yang artinya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Ta'ala, maka kelak yang ditinggalkannya itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dalam keadaan halal teman-teman sekalian. Jadi penasaran seorang pencuri tadi ini yang ingin bertobat, apa maksud Nabi SAW. Berpikir teman-teman, maka sampailah satu malam. Ketika dia di malam itu memang tinggal di masjid bersama para sahabat pada saat itu, maka kemudian dia lapar teman-teman. Timbullah rasa lapar dalam dirinya. Untuk mengatasi rasa lapar ini, maka dia keluar masjid untuk mencari makanan teman-teman sekalian. Nah, dari kelihatan jauh, saat dia berjalan mencari makanan, kelihatan dari jauh ini ada rumah yang mengeluarkan cahaya sedikit teman-teman sekalian. Nah, maka kini insting pencuri ini telah timbul teman-teman. Dia katakan bahwasanya rumah itu tidak terkunci. Maka bergejolak dalam hatinya. Bergejolak dalam hatinya. Satu bisikan baik datang melarang dia untuk datang ke rumah itu, bisikan jahat datang bahwasanya ini kesempatan untuk mendapatkan makanan. Tapi karena saling berbisik teman-teman dalam hatinya, maka timbullah satu kesimpulan bahwasanya dia akan mendatangi rumah itu untuk mengetuk pintunya, memberitahu kepada pemilik rumah bahwasanya pintunya tolong dikunci karena sudah larut malam. Setibanya di rumah itu, timbul lagi perasaan. Syaitan lagi membisik bahwasanya bagaimana kalau dalam rumah ini sudah ada pencuri yang masuk yang membuka pintu tadi. Bergejolak dalam hatinya teman-teman. Maka dia mengambil kesimpulan mengikuti bisikan syaitan tadi untuk masuk dalam rumah. Mengecek dalam rumah. Tanpa memberi salam, tanpa mengetuk pintu, dia masuk dalam rumah, mengecek. Nah, pada saat dia masuk dalam rumah, maka terhilang di meja makan pada itu makanan. Hujan besar lagi teman-teman sekalian karena dia dalam keadaan lapar. Kemudian ada daripada makanan pada saat itu. Tapi karena bisikan malaikat datang, bisikan kebaikan datang bahwasanya dia ingin bertobat dari mencurinya. Kalau dia makan lagi itu maka dia statusnya mencuri lagi. Maka dia hendak dia meninggalkan daripada rumah itu karena dia cek tidak ada laki-laki, tidak ada pencuri di dalam rumah itu. Maka terdengar daripada hati teman-teman orang yang tidur, melihat orang yang tidur pada saat itu. Yang dimana orang pada saat itu pemilik rumah seorang wanita dalam keadaan busana tidak lengkap. Maka timbul dalam pikirannya teman-teman sekalian dari pikiran kotor untuk melaksanakan daripada kegiatannya itu teman-teman sekalian. Tapi bisikan daripada malaikat datang ini untuk menghalangi seorang yang mau bertobat tadi ini. Maka dengan perasaan galau, perasaan berat, dengan keringat dingin, dia meninggalkan tadi rumah itu, meninggalkan wanita tadi itu teman-teman sekalian, meninggalkan tadi kesempatan untuk bermaksiat pada saat itu ditinggalkan. Maka teman-teman sekalian setelah keluar pada rumah, dia berjalan menuju masjid. Berjalan dia menuju masjid, melihat Nabi SAW sholat pada saat itu, kemudian juga ada sahabat pada saat itu sedang mengaji di pinggiran masjid. Maka dia menyandarkan daripada teman-teman dirinya di belakang orang yang mengaji tadi. Mendengar daripada orang yang mengaji dengan terisak-isak sambil menangis teman-teman sekalian, maka seakan-akan ayat yang dibaca orang sahabat tadi ini seakan-akan ini ditujukan kepada seorang pencuri tadi teman-teman. Seakan-akan dia berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya. Sambil dia sahabat membaca Al-Quran, dia juga mendengarkan dengan tawajud teman-teman sekalian. Maka ketika pembaca Al-Quran ini berhenti, maka yang tadi ini tersentak. Kenapa berhenti?
ternyata ada seorang laki-laki bersama wanita datang di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata wanita tadi ini pemilik rumah tadi. Maka si mantan pencuri yang ingin bertobat tadi ini mulai was-was, jangan sampai dia ketahuan masuk rumah dan mereka datang ini laki-laki dan orang perempuan tadi datang untuk mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rasa was-was pada saat itu teman-teman sekalian menyembunyikan dirinya pada saat itu, maka dia melaporkan, wanita ini melaporkan peristiwa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita ini katakan bahwasanya ya Rasulullah, sungguhnya saya ini seorang diri dalam rumah. Kemudian tadi saya tidur. Kemudian dalam tidur saya bermimpi bahwasanya seseorang masuk dalam rumah saya, ingin mencuri dan ingin memperkosa saya. Maka dengan mimpi itu, saya terbangun, bergegas ke rumah paman saya kemudian datang kepada Nabi SAW. Untuk apa? Untuk dicarikan suami pendamping di dalam rumah saya, supaya saya tidak ketakutan lagi. Nah, kebetulan pada saat itu orang tadi yang mau bertobat tadi tidak tidur karena merasa takut teman-teman sekalian. Jangan-jangan dia orang yang mau ditangkap oleh Nabi SAW karena ketahuan tadi masuk rumah orang tanpa izin. Pada saat itu ahli ispa, sahabat pun sedang tidur teman-teman, tinggal dia saja yang terbangun, yang terjaga pada saat itu. Maka melihat pemuda tadi yang terjaga, maka Nabi SAW memanggil dia, wahai si fulan, anak muda sekarang ke sini. Maka teman-teman sekalian, ketika dipanggil, tambah was-was lagi. Karena kenapa? Merasa mungkin dia sudah ketahuan. Tapi ternyata teman-teman sekalian, Nabi memanggil daripada orang yang mau bertobat ini, pemuda tadi, dia katakan, apakah engkau siap menikah? Dengan bengang teman-teman sekalian, dia katakan saya siap. Dengan wanita ini tadi, Masya Allah. Wanita tadi datang untuk minta dinikahkan, laki-laki ini terbangun teman-teman dengan perasaan was, dinikahkan teman-teman sekalian. Maka keesokan harinya Nabi SAW mengumumkan untuk pernikahan dua orang tadi ini, mantan pencuri tadi dan pemilik rumah ini, dinikahkan oleh Nabi SAW, kemudian didanai oleh sahabat teman-teman sekalian. Maka pada saat itu setelah pernikahan selesai, maka sampailah mantan pencuri ini dan suami istri tadi ini di rumah yang dituju tadi, kemudian dia makan apa yang dilihat tadi, dan setelah itu dia memiliki daripada tuan rumah tadi, sang wanita tadi. Maka barulah dia paham bahwasanya inilah maksud daripada hadis Nabi SAW, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Ta'ala, maka suatu ketika nanti dia akan mendapatkan sesuatu itu dalam keadaan halal teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.